Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar hari ini? Apakah sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Kita jaga kondisi dalam kondisi pandemi ini, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi daring membutuhkan waktu yang singkat dan belajar mandiri di rumah lebih lama. Oleh karena itu kita jaga kesehatan kita. Itu ya anak-anak ya. Pada pertemuan hari ini materi kita adalah share hosting server, yaitu berada di kompetensi dasar 3.11 dan 4.11, yaitu menjelaskan konsep share hosting server dan bagaimana cara mengkonfigurasi share hosting server. Jadi di materi kali ini kita terdapat 3 pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan pelajari konsep share hosting server. Apakah ada yang tahu tentang hosting server? Karena di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang cPanel hosting. Ada yang tahu tentang share hosting server? Ya anak-anak, jadi tidak lepas dari materi cPanel sebelumnya bahwa dalam share hosting server kita juga harus mengenal istilah hosting dan domain. Ya, jadi apa itu hosting dan apa itu domain? Karena di share hosting server ini nantinya kita akan masuk pada ruangan cloud atau penyimpanan awan yang berada di hosting ya. Jadi hosting adalah ruang penyimpanan. Jadi kalau kita ibaratkan, kita mengulang lagi, jadi kita ibaratkan hosting adalah sebuah rumah dan domain itu adalah kamar-kamar kita. Jadi ketika kita menggunakan bersama-sama kamar-kamar itu, tentunya rumah kita akan semakin ramai. Jadi kalau kita hubungkan dengan hosting di internet, jadi itu merupakan lalu lintas data yang ada di rumah tersebut. Itu dari sedikit paparan yang sudah saya sampaikan tadi ya mengenai share hosting server, tentunya tujuan belajar kita kali ini adalah yang pertama, kita memahami apa itu share hosting server dan merumuskan masalah-masalah apa saja nanti yang kita hadapi dalam mempelajari konsep share hosting server. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan data tentang share hosting server ya. Jadi kita tahu dalam pemanfaatan share hosting server ini biasa digunakan pada pribadi atau seseorang yang ingin mengunggah file-file websitenya. Ini contoh kecil misalnya ketika kita mau menggunakan website, tentunya data atau file website kita ingin kita taruh di hosting. Tetapi kita bisa memilih dalam penggunaan yang kecil, kita bisa menyewa share hosting server. Jadi yang kita jelaskan tadi yang digunakan bersama-sama. Jadi file-file kita, file-file web kita atau template web kita itu kita masukkan di file sharing hosting. Tentunya dengan domain yang sudah kita beli. Misalnya andalas.com misalnya. Jadi file-file andalas.com ini nanti kita simpan di share hosting server. Itu tentunya di share hosting server ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang nanti akan kita pelajari pada kegiatan inti dengan kita menyaksikan atau menayangkan video yang akan saya berikan, dan juga peserta didik atau kalian bisa mencari referensi sesuai topik yaitu share hosting server ya. Baik, jadi itu silakan anak-anak melihat apa yang sudah saya post di Classroom dan file-file atau modul bahan ajar yang berada di Classroom. Oke, sambil kalian semua buka Classroom-nya, sambil baca-baca modul yang sudah saya persiapkan, seperti yang saya paparkan di awal tadi, bahwa sebelum kita mengetahui
share hosting, ya, kita harus mengenal istilah hosting. Di pertemuan cPanel sudah kita bahas bahwa hosting merupakan istilah untuk jasa penyewa server internet, ya, yaitu untuk keperluan website dan email kita. Ya. Jadi pemakai umum menyewa jasa hosting kepada penyedia hosting seperti yang kita kenal adalah ada ID Hostinger, ada 00 Web Host, Web Host ID, atau ID Cloud Host, atau Niaga Hoster dan Jagoan Hosting. Dan kita mendapatkan akun dari hosting. Ya. Jadi bisa dikatakan sejumlah ruang disk, akun email, akses FTP dan lain-lain. Ya. Kita dapat mengupload file-file website yang kemudian nanti dapat dilihat oleh pengunjung website. Bisa disebut juga web hosting ya. Jadi hosting ini juga disebut sebagai web hosting karena umumnya selalu berkaitan dengan website, walaupun bisa saja ada layanan hosting yang khusus email saja. Biasa disebut email hosting ya, atau akses telnet, SSH dan lain-lain. Jadi banyak di hosting ini layanan-layanan. Salah satunya adalah share hosting yang kita pelajari hari ini. Jadi layanannya selain share hosting juga ada VPS atau dedicated, ya, dedicated server dan juga cPanel. Ini menjadi layanan-layanan dari hosting. Setelah kita mengenal hosting, ya, tentunya kita harus tahu bagaimana cara kerja web hosting itu atau cara kerja hosting. Ya. Jadi ketika kita mengakses sebuah layanan website, baik menggunakan IP address maupun nama domain, ya, melalui browser yang kita gunakan untuk network protokol HTTP, internet akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Jadi misalnya ketika kita sudah punya nama domain, misalnya tadi andalas.com, nah, kemudian kita browsing di internet, jadi itu akan mengirimkan permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet, yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan dan gambar. Ya, itulah yang biasa kita nikmati, yaitu website tersebut ya. Jadi ketika kita ingin mengakses suatu website, maka kita perlu mengetikkan alamat website tersebut pada browser yang kita gunakan. Lalu perintah dari browser akan diteruskan ke internet, ke server hosting untuk dieksekusi sesuai permintaan. Jadi hasil dari aktivitas ini adalah tampilan gambar dan informasi website yang ingin diakses, yang akan diteruskan oleh internet agar dapat tampil pada browser kita semua. Ya, jadi sehingga kita mendapatkan tampilan halaman website yang kita butuhkan. Ya. Begitulah cara kerja web hosting. Jadi kita juga harus mengenal nanti domain yang digunakan sebagai alamat website kita. Lanjut pada share hosting. Jadi setelah tadi penjelasan web hosting, pada dasarnya jadi jenis hosting ini bekerja untuk memberikan sumber daya server yang nantinya digunakan oleh beberapa situs web yang memiliki layanan yang sama. Jadi penjelasan lebih luasnya adalah bahwa share hosting server ini atau share hosting memberi layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama. Jadi beberapa akun lainnya dalam satu server yang sama, sehingga dalam kinerjanya akan memakai service bersama. Ya. Jadi bisa diibaratkan seperti ini. Jadi share hosting ini diibaratkan sebuah rumah dengan beberapa penghuni di dalamnya. Kemudian akun hosting kita diibaratkan para penghuni rumah. Nah, kemudian para penghuni atau pengguna layanan share hosting berbagi resource dan kapasitas server bersama. Jadi jika misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas teman Anda yang lainnya. Jadi pada contoh ini, kita dan teman kita diibaratkan sebagai akun hosting, sementara kamar mandi dan dapur kita adalah resource hosting Anda. Jadi ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan resource atau kapasitas server yang digunakan secara bersama-sama? Ini nanti menjadi bahan permasalahan saya, bahan permasalahan kalian semua. Silakan ini dijadikan kumpulan data untuk kita diskusikan bagaimana share hosting ini bekerja. Baik anak-anak, demikian tentang konsep share hosting server. Jadi dari penjelasan dalam video tadi,
dapat disimpulkan bahwa share hosting server itu merupakan layanan-layanan dari hosting ya. Jadi tidak hanya share hosting server, layanan tersebut bisa VPS server dan dedicated server. Jadi kedua atau ketiga layanan tersebut merupakan layanan dari hosting yang nantinya akan kita pelajari di pertemuan kedua dan ketiga sampai dengan kita uji coba. Baik, untuk memperkuat pendalaman materi, silakan membaca modul yang ada di Classroom. Kita bisa berdiskusi di Classroom atau melalui WhatsApp group. Ya, kemudian silakan berselancar atau open Google untuk mencari referensi yang bisa menjadikan kita lebih untuk mengetahui apa itu share hosting server. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.